Inilah langkah tiki-taka dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo dalam memainkan perannya sebagai sosok politik yang sangat mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sejak kemarin tanggal 25 September 2023, media sosial ramai membicarakan keluarga besar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pemberitaan ini datang karena bergabungnya Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo, ke Partai PSI. Dan yang lebih sadisnya, yang lebih mengagetkan banyak orang, bergabungnya Kaisang Pangarep ini ternyata punya jabatan dan posisi yang sangat dan amat penting di kubu atau Partai PSI ini. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kok bisa ya? Baru bergabung, baru mendapatkan KTA atau kartu tanda anggota, tetapi langsung menjadi Ketua Umum di Partai PSI. Apakah karena seorang Kaisang Pangarep ini adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo, sehingga posisi atau jabatan yang menurut saya sangat penting ini begitu mudah dia gapai? Atau andai kata saya bergabung ke PSI, saya yang adalah anak seorang petani, ibu bapak saya juga seorang petani, apakah akan diperlakukan sama seperti Kaisang Pangarep ini? Tentu saja tidak. Apa yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia terlihat jelas bahwa saat ini yang mereka lakukan adalah untuk mencari popularitas. Mereka melakukan berbagai macam cara, manuver sana dan sini. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Partai PSI itu adalah partainya Jokowi. Apakah benar demikian? Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa, mari kita simak satu cuplikan video berikut ini yang menerangkan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia adalah Kaisang Pangarep. Mari kita simak bersama-sama. Lalu kemudian siapakah yang akan menjadi ketua umum selanjutnya? Siapa Bro dan Sis? Siapa? Yakin? Teriakan namanya? Mari kita lihat video yang satu ini. Sopo, dia adalah kita. Kita yang selalu dilihat hanya sebagai jabang bayi yang kecil. Tapi semesta telah melihat kita
sebagai cabang Tetuko. Yang terasa panasnya candra di muka menjadi nyawa anak muda yang dengan segala kekuatan melawan karang murka. Tajam memperjuangkan kebenaran dan kebajikan. Nyawa anak muda yang diimpikan Soekarno untuk mengguncang dunia. Kai Iko Kito ada bersama kita, berjuang bersama kita. Saya Kaisang, saya PSI. Oke, Bro Valdo. Wah. Kita udah lihat videonya, tapi orangnya mana? Ada yang ngeliat kanan kirinya, ada Mas Kaisang, coba dicek. Coba dicek kanan kirinya ada Bro Kaisang nggak? Ada nggak? Boleh dong kita panggil bareng-bareng kali ya. Bro, Kaisang, gitu kali ya. Biar lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya. Kalian dulu kali ya. Mana solidaritasmu? Mulai nggak fokus nih ya di sini, pada kepo semua. Oke, mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat ketua baru kita, Bro, Kaisang Pangarep. Kita sambut dengan tepuk tangan dong. Beri tepuk tangan meriah untuk ketua umum baru kita, Bro Kaisang Pangarep. Sama-sama ya, Bro Kaisang. Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang. Oke, kita tenang dulu, kita ikuti acara selanjutnya. Berikutnya, pembacaan mandat oleh Wakil Ketua Dewan Pembina, Sis Grace Natali. Jelas ya guys ya. Jadi ketua umum PSI terbaru adalah Kaisang Pangarep. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menjelang pemilu di tahun 2024 ini, banyak langkah-langkah politik yang diambil oleh partai politik maupun oleh elit-elit partai yang ada di bangsa ini. Jadi, banyak yang menilai bahwa kenapa sih tidak dari dulu seorang Kaisang Pangarep ini bergabung ke PSI. Bahkan ada yang mengatakan, ada maksud apa? Kok kartu tanda anggota atau KTA PSI dari Kaisang Pangarep ini harus diantar ke rumahnya oleh elit-elit partai PSI? Apakah ini merupakan sebuah aturan di kubu partai PSI bahwa jika ada anggota yang terdaftar, KTA itu akan diantar oleh elit partai ke rumahnya? Ada yang mengatakan bahwa lagi 5 bulan pemilu ini akan diadakan. Saatnya Jokowi akan tiki-taka dalam dunia politik, khususnya menjelang pemilu ini. Permainan apa lagi yang akan dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo bersama keluarganya? Ada juga yang menilai bahwa sopankah keluarga Jokowi yang kita kenal dari dulu berada di Partai Demokrat Perjuangan ini, kok tiba-tiba Kaisang Pangarep bergabung ke PSI? Bagaimana tanggapan dari elit-elit partai PDIP? Tentu
akan ada banyak penilaian, baik itu dari netizen, baik itu dari tokoh-tokoh politik di bangsa ini, baik itu dari partai-partai politik yang lain di bangsa ini. Tentu ada banyak hal. Saya secara pribadi sih menilai bahwa semoga apa yang dilakukan oleh PSI ini dengan memilih ketua umum yang baru, Kaisang Pangarep, menggantikan ketua umum yang lama yakni Giring Ganesa, secara tiba-tiba, secara dadakan ini akan membawakan efek positif bagi PSI itu sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di dalam kubu PSI menjelang pemilu 2024 nanti. Semoga saja elektabilitas partai dari PSI ini yang sekarang hanya 2 atau 3% bisa melonjak drastis agar pemilu yang akan datang mereka bisa berada di Senayan juga. Tapi apapun yang terjadi, inilah yang namanya politik. Tidak ada yang pasti. Isu dele sore tempe, itulah politik. Saat ini, PSI mengatakan bahwa kami tegak lurus bersama Presiden Jokowi. Tetapi fakta, kita melihat bahwa PSI condong ke Prabowo Subianto. Banyak hal, gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh PSI ini. Padahal partainya ini baru seumur jagung. Semoga saja ada hal baik yang akan kita terima ketika Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, dan akan ada gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh seorang Kaisang Pangarep dalam membangun dan memajukan Indonesia tercinta ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Nanti akan saya lanjutkan lagi masih tentang pembahasan soal PSI ini di video berikutnya. Karena ada beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh politik yang menurut saya cukup baik untuk saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian agar kita bisa mengetahuinya secara bersama-sama. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita.